Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purnomo. Saya Ketua RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sekaligus sebagai inisiator dan Ketua GEMI 0418 Gerakan Ekonomi Mandiri Warga RT 4 RW 18. Memang pertama kali kami melakukan budidaya itu adalah lele, ya, budidaya lele. Kenapa? Karena tujuan utamanya untuk memberikan makanan gratis kepada warga di RT 4 RW 18. Selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Untuk mendapatkan nilai ekonomi yang baik, maka lele itu harus diberikan pakan yang baik. Karena lele itu kita konsumsi sendiri, sehingga kami tidak mungkin memberikan pakan yang sembarangan kepada lele produksi kami. Hanya pelet saja diberikan lele. Setelah berjalan waktu selama 6 bulan, kami evaluasi, ternyata budidaya lele hanya dengan pelet saja itu membawa kerugian. Untuk mengurangi pakan itu diberikan maggot. Kenapa maggot? Karena yang pertama, maggot itu memiliki kandungan protein yang sangat baik. Penelitian dari ITB yang dilakukan di tempat GEMI 0418 itu ternyata kandungan proteinnya itu 47,4%. Kita bisa bandingkan dengan pelet yang kita beli dengan harga 16.000, itu maksimal paling banter 27% proteinnya. Di tengah perjalanan ternyata maggot itu memiliki dampak yang luar biasa, efek yang luar biasa. Efeknya adalah mengurangi sampah organik. 1 kilo maggot itu butuh sampah organiknya itu 1 kali berat masanya. Jadi kalau kita memelihara 1 kilo maggot, maka setiap hari kita harus menyediakan sampah organiknya 1 kilo minimal. Idealnya 2 kilo atau 2 kali berat masanya. Saat ini kami bisa mengurangi sampah rata-rata setiap bulan sekitar 21 ton. Lalu bagaimana kalau kita budidaya maggot? Budidaya maggot itu mempunyai siklus sebanyak 45 hari. Jadi hidupnya maggot itu hanya 45 hari. Maggot itu berasal dari pasukan lalat hitam atau BSF atau Black Soldier Fly. Ya, itu asalnya dari benua Amerika Latin. Siklusnya 45 hari. Kalau kita memelihara mulai dari lalat itu usianya hanya 7 hari, ya. Dia kawin nggak kawin mati. Pada saat proses reproduksinya, lalat jantan dan lalat betina kawin, pada saat setelah kawin lalat jantannya mati. Ya, setelah bertelur lalat betinanya juga mati. BSF itu tidak butuh sampah yang bau. BSF itu binatang yang sangat baik, tidak menjijikkan lalatnya, tidak menjijikkan, beda dengan lalat hijau ya. Dia bentuknya agak panjang dan dia hanya suka di tempat yang bersih. Baunya juga bau harum, sehingga budidaya maggot itu pasti butuh untuk lalat itu mau bertelur. Yang pertama harus rajin disiram dengan air madu. Ya, air madu itu untuk energi dia, untuk makan dia. Terus yang kedua, supaya dia mau bertelur, maka di dalam ember-ember insektarium itu harus tersedia kulit nanas atau kulit buah yang baunya harum, entah itu kulit nanas atau jeruk atau jambu yang sudah agak kadaluarsa, jambu biji yang sudah kadaluarsa itu kan baunya menyengat, harum ya. Nah, itu sangat baik untuk budidaya lalat BSF. Setelah dia bertelur, kemudian 4-5 hari dia akan menetas telur tersebut, kita panen. Kemudian dia akan menetas, dia akan jadi baby maggot atau baby larva. Kemudian dia akan menjadi maggot. Nah, proses menghabiskan sampah organiknya itu pada saat dia setelah agak tumbuh dewasa, usia sekitar 5 hari sampai menjelang dipanen itu 21 hari, itu butuh sampahnya luar biasa. Sampah organik seperti apa? Kami selalu mengedukasi sampah organik itu ada 2 kriteria. 1, sampah organik maggotisasi. Yang ke satu lagi adalah sampah organik composting. Maggotisasi, sampah organik maggotisasi adalah semua sampah organik yang kita makan. Apapun yang kita makan itu pasti maggot doyan. Yang nggak kita makan itu dia nggak mau. Contoh misal daun pisang, dia nggak mau. Karena kita juga nggak makan daun pisang kan itu. Atau daun kering yang jatuh dari pohon itu ya, kan kita nggak makan ya. Maggot juga nggak mau. Nah, prosesnya itu cukup panjang, 15 hari itu butuh pakannya. Jadi kalau kita mau budidaya maggot, 15 hari kita harus berhitung menyediakan sampah organiknya. Kalau sampah organiknya terlalu banyak sayuran misal, itu maggotnya kurang gendut.
budidaya magotnya itu banyak menggunakan sampah rumah tangga, sampah hotel, sampah rumah makan, itu biasanya magotnya gendut-gendut dan bagus, hasilnya bagus. Itu prosesnya. Nah, setelah jadi maggot, kemudian menginjak usia 28 hari, dia akan berubah menjadi prepupa. Prepupa itu sudah berwarna hitam, dia masih berjalan, dia masih bergerak, ya, itu namanya prepupa. Kalau sudah diem, namanya pupa, ya. Nah, pupa kemudian akan jadi lalat kembali. Itu adalah prosesnya. Jadi dari lalat kemudian bertelur, terus menetas, setelah menetas kemudian jadi larva atau baby maggot jadi maggot dewasa, kemudian kita panen jadi prepupa, pupa, dan jadi lalat kembali. Lele itu kita punya varian lele satu, namanya lele sangkuriang, ada yang dari baby, kita punya 9 kolam totalnya. 4 yang berproduksi, sementara yang 5 itu dalam perbaikan karena terpalnya sudah hancur, ya, sehingga kita perlu perbaiki. Nah, itu nanti ada yang masih kecil, tingginya itu 7-9 cm, ya, itu yang baru kita beli, karena kita belum ijain sendiri. Terus kemudian ada yang konsumsi yang kita bisa panen, itu ukuran sekitar 6-10 ekor per kilo. Ya, itu kita jual harganya 20.000. Untuk warga di sini kita jual semuanya harga 20.000 untuk lele konsumsinya. Meskipun di pasar itu harganya 30.000, 28.000, tapi buat kami keluarga itu jualnya hanya 20.000. Jadi warga juga akan punya nilai yang sangat baik, ya, berhemat di situ. Terus ada satu lagi lele indukan. Lele indukan itu ada yang satu ekornya 1 kilo, ada yang 1/4, ada yang 1,5 kilo. Nah, fungsinya lele indukan itu apa? Untuk produksi ibu-ibunya tadi, ya, untuk UMKM-nya yang nanti akan difilet, filetnya untuk nugget. Kemudian kita juga dulu pernah juara 2 inovasi olahan ikan sekota Cimahi itu, karena lele kita olah menjadi dimsum, lele menjadi cookies, lele menjadi nugget. Nah, itu mempunyai protein yang sangat baik. Itu prosesnya. Nah, dan lele itu binatang yang sangat luar biasa. Percaya nggak percaya, lele di kami yang indukan, kalau kita proses ke nugget atau ke filet, itu tidak ada satupun yang terbuang. Lele pada saat kita yang sudah usia 8 bulanan, ya, yang kira-kira beratnya 1 kilo per ekor, itu dalamnya kita belek, itu keluar jeruannya lele, itu buat makan maggot, ya. Terus kemudian dagingnya kita filet jadi nugget. Yang juga kami punya aktivitas namanya Gemi Berbagi. Jadi kami memberikan gratis kepada PAUD Posyandu untuk makanan bergizi. Pada PAUD Posyandu tujuannya untuk membantu stunting, ya. Terus kemudian itu filetnya. Nah, daging yang sudah difilet itu menyisakan duri dan kepala lele. Nah, itu dikukus sama ibu-ibu, ya. Terus kemudian dihancurkan, jadilah keripik atau cheese stick lele, ya, atau stick lele. Terus kulitnya lele itu bisa jadi kerupuk lele. Jadi lele itu binatang yang tidak menyisakan sampah sama sekali untuk yang indukan.